Saya tidak mau menjadikan saya lebih pandai dari, tapi kita sama-sama belajar. Amin. Nah, kalau begitu nanti kita saling berinteraksi. Setuju? Karena di antara kita punya kekurangan dan kelebihan, dan itu harus kita akui. Setuju ya? Saya juga bukan orang yang pintar, tapi kita belajar. Biar sama-sama belajar. Amin. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang mudah dan sederhana saja. Tidak perlu muluk-muluk, ya. Kita lihat Lukas 9 ayat 23. Minta tolong satu orang yang sudah menemukan dibaca. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 Ya. di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Yuk, Ayat yang ketiga, 23. ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. dia apa? Ia harus menyangkal Lalu? dirinya, Memikul salib. setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan itu. Setiap orang mau mengikut Yesus syaratnya apa? Lalu? Dan memikul salib. Ya? Oke. Saya yakin ayat ini sering dibaca. Sering nggak? Sering. Jadi sangkal diri dan pikul salib itu menjadi syarat dasar dari orang percaya. Bukan sekolah teologi. Setuju ya? Syarat dasar dari orang Kristen tidak perlu sekolah, tetapi apa? Terus pikul salib. Gampang nggak? Gampang ya? Jadi jangan terbalik. Kalau mau belajar tentang Tuhan itu tidak perlu sulit. Kita karena kalau teolog itu orang yang sekolah itu karena mereka mau menjadi seorang pengajar atau seorang penceramah, pengkhotbah, sehingga perlu belajar. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu sekolah teologi, sederhana saja. Dua ini akan merangkum kehidupan kita sehari-hari, yaitu sangkal diri dan pikul salib. Bayangkan kalau dua ini tidak ada dalam kehidupan kita, kita pasti tidak menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita Kristen. Jadi Kristen itu bukan ukurannya rajinnya ke gereja. Kristen itu bukan ukurannya berapa banyak baca Alkitab sehari. Saya sempat dikasih tahu oleh seorang teman yang suka baca Alkitab sehari, Pak, kalau perlu baca 10 pasal. Ya nggak apa-apa, asal ada waktu dan nggak muntah-muntah saja. Saya ketawa saja. 10 pasal, oh boleh, silakan. Kenapa? Karena memang demikian kita harus baca Alkitab. Tetapi apakah 10 pasal ini dapat kita pahami? Bedakan begini, 10 pasal kita baca Alkitab sehari dengan 2 ayat yang kita baca tapi kita lakukan. Mana yang lebih mengena? 2 ayat. Tapi kita bisa melakukan. Gampang kan? Berarti di dalam Kristen itu mudah loh sebenarnya. Nggak sulit. Bayangkan saudara kita. Saudara kita mau ketemu Tuhan aja harus cuci tangan, cuci kaki. Keluarga saya banyak begitu. Ya toh, mereka harus berjumpa dengan Tuhan harus tempat yang suci. Istilah suci bagi mereka adalah tempat. Tapi kita istilah kekudusan dalam hidup yang dilayakkan, dibenarkan dan dipisahkan dari dosa. Itu suci. Ya, itu kudus. Kudus dari bahasa harus dipisahkan dari dosa. Dan kita harus memisahkan diri dari dosa. Kesucian itu bukan tempatnya, tapi hidupnya, hatinya, pikirannya. Setuju? Ya. Nah, oleh karena itu kita bisa berdoa di mana saja. Kita bisa berdoa di kamar mandi dan sakit perut. Kalau sakit perut bukan berarti Tuhan nggak mau datang. Bukan berarti doa kita batal, nggak ada gitu. Kalau sakit perut tiba-tiba Tuhan batalkan kan aneh. Apa kalau kita sakit perut Tuhan mau datang? Oh enak gitu. Kan enggak juga. Tuhan pasti datang aja. Iya kan? Tuhan hadir saja.
kehadiran Tuhan ada di seluruh dunia dan di mana-mana. Di kamar mandi juga hadir. Betul? Di hutan juga Tuhan hadir. Tapi hadiratnya bedakan. Itu selalu ada di dalam hidup manusia. Karena kita adalah bait. Beda ya? Beda. Makanya waktu kemarin pandemi, pemerintah melarang kita untuk beribadah secara offline. Kita ibadahnya di mana? Di rumah. Padahal dulu kalau sebelum ada pandemi, kalau tidak rajin ke gereja, engkau tidak diberkati. Betul begitu? Betul enggak? Lah kemarin artinya begini, kehadiran Tuhan ada di mana-mana, tapi hadiratnya selalu ada dalam hidup manusia. Berarti yang disebut rumah Tuhan itu yang mana? Apa temboknya? Apa gedungnya? Manusianya. Gedung itu hanya disebut tempat ibadah. Tapi seringkali kita sebut rumah. Kebalik-balik. Coba bayangkan, kemarin minggu saya kasih contoh, kalau gedung gereja diisi kambing, kira-kira jadi apa? Apa salah? Nggak ada yang salah. Karena rumah Tuhan itu adalah. Amin. Apa masalahnya? Di Amerika, di Eropa itu gereja tua, kuno-kuno, isinya kosong. Dijual ke mereka. Dijual kok. Banyak yang dijual di mana-mana. Bayangkan, kalau kita ada gereja dijual, waduh, sudah. Kita berani perang, berani mati. Padahal urusan gedung. Sebenarnya Tuhan tidak hadir di gedungnya. Tuhan hadirnya di mana? Manusianya. Kenapa Tuhan hadir di gereja? Karena yang datang manusia. Paham maksud saya? Kalau yang datang kambing, Tuhan hadir enggak? Karena ada manusia yang hadir di gereja, makanya gereja itu akhirnya Tuhan hadir di sana karena Tuhan cari manusia. Karena kita disebut bait Allah. Amin. Setuju ya? Nggak bisa dibayangkan. Kemarin aja sepi. Nah, berarti konsep yang diajarkan selama ini, kalau engkau tidak rajin ibadah ke gereja, tidak hadir, maka engkau tidak diberkati. Betul atau betul? Sering diajarkan begitu nggak? Sering atau sering? Dia jawab, jangan takut kalau jawab. Sering berpikir begitu. Betul ya? Nah, begini, rajin ibadah harus, karena kita bersekutu bersama-sama. Amin. Kita beribadah bersama-sama, oke, saya setuju. Tapi jangan kemudian dimanipulasi, dibuat seakan-akan, wah, gitu. Nggak gitu juga. Gini loh, Tuhan mau berkati kita, itu urusannya Tuhan. Ibadah itu memuji, menyembah Tuhan. Nggak ada yang lain. Jangan cari berkat. Kalau ibadahmu cari berkat, percuma, sia-sia ibadahmu. Kalau di Jawa, orang nggak percaya Tuhan lebih kaya daripada orang Kristen. Ah, bagaimana itu? Padahal diajarkan kalau nggak rajin ibadah tidak kalau rajin ibadah di luar orang Kristen banyak yang lebih kaya, padahal tidak pernah ke Ayo coba kita berpikir, betul nggak? Gini loh, kalau pengen diberkati ya rajin kerja, jangan malas. Prinsip firman yang dipakai, kalau nggak rajin kerja nggak bisa Nah kalau malas datang ke gereja mau diberkati, itu orang mimpi. Kebiasaan mimpi, tidurnya belum, mimpinya nomor 1. Rajin kerja, jangan malas. Kerja. Apa-apa
gereja cari berkat. Kalau mau diberkati sederhana rahasianya, rajin kerja, pasti kaya, diberkati. Kenapa saya buktikan di luar Kristen banyak lebih kaya kok dari kita, nggak pernah ke gereja? Teman saya yang di luar Kristen, bahkan ada orang Kristen, pengusaha Kristen, perpuluhan pun jarang, lebih kaya juga daripada yang rajin berpuluhan. Ada. Kenapa? Karena dia rajin kerja. Lah kita mimpi nomor 1, kerjaan nanti saja. Mulai paham sekarang nih anak muda kerja. Jangan mimpi. Mimpi boleh, tapi tidur dulu. Belum pernah. Iya toh. Nah oleh karena itu kalau kita nggak rajin kerja, kita ogah-ogahan, sekolah malas-malasan, apa-apaan. Anak saya push tapi tidak saya paksa. Saya hanya memberikan nilai hidup. Saya nomor 1, ini lulus tapi udah kerja. Jadi kuliah sambil kerja, pagi kerja di satu perusahaan alat berat, onderdil alat berat, sore kuliah. Yang nomor 2 di Bali, juga mau disuruh kerja, masih kuliah. Ditarik untuk kerja. Yang nomor 3 baru kelas 2. Saya kasih nilai begini kepada mereka. Papa nggak butuh nilaimu baik. Buat apa nilai baik tapi nyontoh? Tahu nyontoh? Contek. Banyak orang yang nuntut anaknya untuk dapat nilai baik, tapi nggak pernah tahu hasil dari mana nilai baik. Nilai 9, bangga diceritakan kemana-mana. Nggak taunya hasilnya apa? Saya kasih tahu, papa nggak butuh nilaimu baik. Tapi papa butuh jujur, sekalipun nilaimu pas, tapi itu terbaik di hadapan Tuhan. Terbaik sudah. Coba orang tua yang dituntut nilai baik atau jelek? Jawab. Baik. Tahu nggak hasil dari mana dari anaknya? Nggak tahu. Tanya itu anak-anak muda. Kalau dituntut orang tua nilai baik kan stres tuh anak. Betul nggak yang anak muda? Stres nggak? Nah, tuh dijawab stres, betul. Akhirnya yang dilakukan apa? Nyontek. Karena terlalu banyak tuntutan tapi kurang bimbingan. Kita bongkar-bongkaran sekarang. Ya. Makanya Bu Guru juga ada Bu Guru ini. Saya kasih tahu anak saya sederhana, anak-anak muda dengerin juga. Saya tanyain, kamu mau jadi pegawai atau pengusaha? Bedanya apa? Pegawai dan pengusaha. Pegawai pensiun. Kenapa? Pengusaha Gini, pegawai itu ya jadi karyawan saja, bukan jadi bos. Kalau pengusaha bisa jadi, saya mau tanya, yang jadi bos itu lulus S2 kadang-kadang atau ada yang SMP? Yang pegawainya? Paham maksud saya? Paham ya? Dengerin ini. Saya kasih tahu anak saya, kalau kamu mau jadi pegawai, belajar yang tekun dan sungguh-sungguh. Bersaing dengan jutaan orang yang ada di Indonesia. Tuh ya toh? Bersaing. Tapi kalau mau jadi bos, gampang nggak? Cari peluang kerja, cari peluang usaha. Usaha yang sungguh-sungguh papa dukung. Asal kamu mau. Maunya gimana papa tuh dukung terus. Dia ngerti, iya ya. Nah, bayangkan kita nggak kasih arahan, tapi dijawab tuh dia. Sudah pengalaman diajar ini. Jangan ancam anak itu. Ngeri loh. Bayangkan kalau kita jadi anak diancam terus, gimana sih perasaan kita?
Jadinya apa kita ini? Setuju? Nah sekarang pilihannya ada dua. Anak punya konsep mau jadi pegawai atau jadi pengusaha. Selesai. Hanya itu aja. Betul ya? Kalau jadi pengusaha akan punya anak buah. Meskipun sekolahnya SMP. Tapi pegawainya S1. Yang lebih pintar berarti yang mana? Coba yang lebih pintar yang mana? Pahaman saya di sini. Yuk, boleh silahkan jawab. Meninggalkan kehidupan. Meninggalkan kehidupan berarti di surga. Meninggalkan rasa kenyamanan. Meninggalkan kenyamanan, apalagi? Harus menderita. Kenapa? Dengan iman. Pertahankan iman. Oh, terus ada yang lagi? Ada yang lagi? Ya ampun, biasa tuh. Bener nggak? Sering tau kita ngomong ke orang, sering ya? Kau harus sangkal diri. Nah, sangkal diri itu apa gitu loh? Menyesali kejahatan. Menyesali Kejahatan. kejahatan. Bertobat. Ayo. Ya ampun. Pusing dah. Nggak ada yang Yesus itu selalu kalau bicara ada jawabannya. Ini loh maksudnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Menaruh apa? Pikiran dan perasaan terus yang terdapat juga dalam Kristus. yang terdapat di dalam Kristus, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Saya tanya, pikiran dan perasaan kita apa terdapat dalam Yesus Kristus atau pada diri kita sendiri? Ada diri kita sendiri. Lanjut saja. Nanti kita paham. Yang walaupun dalam rupa Allah Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus yang dipertahankan, harus dipertahankan. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Merendahkan diri, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu. Bahkan sampai mati di kayu. Perhatikan prosesnya. Untuk mencapai kayu salib itu harus ada apa tadi? Filipi 2 5 sampai 8. Taat. Oke, taat apa lagi? Merendahkan. Merendahkan diri apa lagi? Mengosongkan diri Mengosongkan diri apa lagi? berupa seorang hamba, Yo, menjadi hamba. Terus apa lagi? taat sampai mati. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Perhatikan ini, untuk proses kepada kayu salib itu tidak mudah. Nanti saya akan tanya tentang kayu salib. Untuk sampai kepada kayu salib, apa yang dilakukan Yesus? Dia marilah kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Nah, pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Coba perhatikan. Apa tadi? Menjadi hamba. Kalau kita bisa jadi apa? Jadi hamba atau jadi tuan? Hamba. Serius. Jadi tuan. Kenapa saya buktikan? Coba kalau sudah disinggung harga dirinya, marah nggak? Itu tuan atau hamba? Jadi tuan. Banyak di antara kita meskipun Kristen, kita bukan jadi hamba tapi jadi tuan.
Jadi hamba itu tidak ada harganya memang. Dia